maksiat organisasi terjadi. Saat ini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksiat sudah terjadi di mana-mana saat ini. Di luar sana, di luar masjid, masih banyak saudara-saudara kita yang belum ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berlari dari kedua kaki menuju masjid. Bila keadaan suasana kita berubah karena kita bermasalah, sehingga segala sesuatu semua berubah, keadaan berubah, keadaan agama tidak ada, sehingga manusia bisa sini berzina, berjudi, wanita-wanita kita lihat itu Allah itu semua. Laki-lakinya manusia saat kita dijauhi yang Islam dan ada kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksiat yang terbesar bukan berzina, berjudi, tapi yang terbesar adalah umat Islam terpotong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat. Karena sholat itu yang langsung datang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hari ini dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah bukan salah saudara-saudara kita yang ada di masa menghadapi masjid, bukan salah mereka yang sudah paling sempurna, bukan salah mereka dari kekuatan masjid, tapi salah kita, salah saya, kita sebagai pekerja dakwah masih banyak yang tidak yakin dengan kerja saja, amal saja. Saat ini kita pun dibuat lemah karena amal masih kita tinggalkan, tapi kita tinggalkan kalau kita tuh dua saja coba satu, coba dua dan tiga hari sehingga kita bisa maksimal dan bisa membentuk jamaah sehingga umat yang umum semuanya berubah dan berkata, kenapa kita saya telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bersungguh dalam kerja yang besar ini. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempunyai amal yang sangat besar yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan usaha kenabian kita dipilih oleh Allah bukan karena kita ini orang soleh, bukan karena kita punya ilmu, atau kita orang yang tahu diri dan kekurangan diri. Namun kasih sayang Allah benar itu berkebaikan dalam diri kita, dalam diri tuan-tuan. Namun saat ini semuanya berubah. Sehingga suasana dan keadaan berubah. Kita tanya dengan zona-zona ini, kita sebagai laki tidak berdampak keluar dengan kita. Ini punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada jalan lain untuk memperbaiki kita dan suasana, maka pekerja dakwah harus menambah pemahaman. Apalagi kita yang berada di garda depan sebagai penanggung jawab bagi markas Izon dan perempuan, maka kita harus berkorban lebih sehingga suasana dan keadaan akan berubah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita masih main ke zona kiamat, maka suasana tidak akan berubah. Maksiat makin hari makin menjadi di bulan suci yang memperberkah ini masih banyak saudara-saudara kita di rumah sana tidak berpuasa, tidak sholat karena salah saya masih bermanfaat untuk saudara. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lupa Allah masih hidup kita, masih gunakan kita. Mari kita bersama-sama insya Allah dengan keadaan umat sebagaimana Rasulullah SAW
ketika Rasulullah SAW di saat kita meninggal dunia, dia jamak dan sampai bisa terbangun. Apakah umat sudah sholat? Apakah umat sudah sholat? Apakah umat sudah hanya persentina belum ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Maka bila engkau mendekatkan untuk menguatkan diriku, maka Rasulullah belum dengan hati kasih kisah dan katamu apakah sudah belum ya Rasul, kami masih menunggu kau ya Rasul menjadi imam kami ya Rasul. Kami menunggu kau sembarangan. Ini tanda cinta Rasulullah SAW kepada kita, kepada umat, walaupun tidak akhirnya terhadap umatnya, umat itu. Al-Nisa Asma. Inilah yang akan Rasulullah SAW. Saat ini sudah terjadi, saat ini masih ada kemana-mana, nanti tidak akan diturunkan lagi. Siapa yang menuntut pekerjaan ini? Adalah kita, umatnya Rasulullah SAW. Jadi kita yang mengaku diri kita umatnya Rasulullah SAW, maka ambillah kerjaan yang sungguh-sungguh, tambah memperbaiki dari hari ini bulan demi bulan tahun demi, karena Allah ini mengajak diri kita semua dan beriman kita sama dengan rasa, dengan berkata tidak ada lain yang mudah untuk merubah suatu keadaan. Maka kita yang berada di garda depan bagi markas di zon di hal perjuangan, maka kita tambahkan pengorbanan kita. Kalau kita yang di depan tidak mendapatkan pengorbanan, maka di mana yang di bawah mereka kita tidak akan bisa maju. Karena mereka dia menjadi pemimpin. Inilah kita bersama. Kita menyambungkan fikir dari Rasulullah SAW. Fikir Rasulullah SAW. Apakah itu memberi mana beliau memikirkan agar umat ini lahir dan meninggal dunia mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah Rasulullah. Di mana umat dari zaman terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia dan akhirat. Di mana umat dari zaman mampu mengamalkan agama yang sempurna dalam dirinya, keluarganya dan umat semata. Dan yang paling penting dan yang mulia, di mana Rasulullah, umat akhir zaman mencintai kerja yang besar, yaitu kerja dakwah, kerja kenabian. Karena kerja ini harus sampai terus sampai hari kiamat. Siapa yang menyusul kita semua ini? Tuhan tanpa kami yang ada di sini. Yang melanjutkan penyampaian kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari saya baru mengajak diri saya untuk kembali dengan amalan dakwah. Jangan seorang dai meninggalkan musyawarah, seorang dai meninggalkan, tapi mari yang amalan selama 2,5 jam. Jam 1, jam 2, terutama 3 hari dengan asbab amalan tidak mengangkat diri kita dan bisa tazkir 4 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Apabila amalan kita muhammad kita dari itu, maka kita ada kekuatan
tapi kita perbaiki makom kita. Mulai hidupkan kembali tapi agar menjadi sebagai hidayah. Mana orang akan dapatkan hidayah dari yang masih buat kami tidak puasa kami 2,5 jam kita melakukan amal di kodi orang tua kita menyampaikan jaga dari kodi 2,5 jam sampai kedua majelis Allah Allah yang menciptakan, Allah yang punya, Allah yang memberi rezeki dari Muhammad Rasul. Kini kita meninggalkan ini pada amal yang sangat besar yang akan memberikan kekuatan pada diri kita belajar menyempurnakan amal yang kalau kita kemudian menjadi berat berulang sebagai seorang yang sebelum awal itu sudah berada di step pertama dan sampai orang umum yang pertama saya kenal karena kita sudah digunakan dalam sampai awal sempurnakan sunnah kemudian tadi ajar Allah baca Al-Quran kita terlebih dengan amal Allah kita melupakan Al-Quran ini satu hari serius jaga zikir pagi kita telah meninggalkan zikir pagi tidak perlu baru untuk zikir karena kalau kita istiqomah masya Allah tidak ada amal dakwah yang kecil-kecil semua yang amal besar namun kita tidak yakin dengan bersengaja saya masalah kita yakin dengan bodoh kita yakin dengan bekerja sehingga kita tinggalkan kita tinggal sengaja jauh satu jauh dua dan disetikan karena pendidikan orang itu dan yakin dengan amal dakwah bahwa dengan amal dakwah ini bisa menyelesaikan permasalahan ini dan saya dengan amal hari ini yang diberikan Allah hanya bersama-sama terkait dengan amalan hingga yang Allah kita tidak ada amalan kecil dan besar jaga pikir kita jangan masuk pikir dunia sebagai orang yang harus menjaga pikir jangan sampai kita memahami dunia kalau kita ambil kerjaan maka kesusahan menjadi mudah bukan kita mengantar dia tadi sebelum kita berikan kita maksimal besar tarbiyah Allah beri ini agar kita telah istri anak kita belajar meninggalkan selama yang kita tinggalkan selama jadi menjadi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jaga mata dari mata manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seorang yang tidak terjaga mata, akan kedua mata akan dicabut kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak terasa hampa, sikit terasa jangan kuih kepada Allah Subhanahu karena mata kita bermas bukanlah waktu kita melihat musakan ini kita belajar bisa melihat kita bagaimana ini dulu itu menjeru banyak menangis diam-diam waktu itu kalau tak sekarang pas Allah diam-diam menjeru kecah dan zikir tapi masih kita sehingga kita tidak buat keberapa kita harus hati-hati dengan agama di berbagai orang tua sebelum kita bisa bentar akan sampai kami membaca Quran zikir kami kita jadi kuat
Karena mati dan kerja, karena kita berwasiat kepada Allah dengan kita dengan Allah tanpa diketahui Allah, tapi kita sendiri berbuat wasiat. Ini kita harus dibagi, kita harus belajar apa orang kita sampai lewat. Boleh kita belajar semua tindakan ambil tahu yang 40 agar kita mendapatkan iman, pengalaman iman. Bila kita keluar di jalan pengalaman sendiri, maka kita tidak ada pengalaman iman, sehingga kita tidak akan mendapatkan keyakinan. Begitu juga dengan istri dan anak-anak kita. Ini dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jaga hati kita dari penyakit hati. Kita teruskan lagi bahwa kita bekerja ini semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengusahakan iman kita bukan kerja ingin menjadi kerja penanggung jawab semata-mata ingin benar untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ini, karena kerja yang mulia, kerja yang suci, tidak ada hubungannya dengan dunia. Apabila kita mengharapkan dunia, itu bukan tempatnya diri saja. Sudah saja harus yang suci, yang bersih, tidak akan menyatu dia antara urusan dunia dengan akhirat. Apabila dunia kita maju meningkat, maka akhirat kita melemah. Begitu pun demikian apabila akhirat kita meningkat, dunia kita pun melemah. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar ini akan ada pesan yang sangat besar kepada diri kita untuk meningkatkan pengelolaan diri kita. Jika ada lagi yang untuk merubah suasana dan keadaan, maka bekerja dalam meningkatkan pengelolaan. Kita sudah di penghujung, di samping batas. Kalau kita tidak akan meningkatkan pengelolaan, kita akan tergerus. Sehingga umat akan berubah jauh daripada masjid. Orang Islam tidak akan sholat lagi, wanita-wanita yang kita tidak akan berjumpa lagi. Yang itu kita bersama. Kita mungkin yang dituakan dan dimakan di zona yang kita menjauh. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ulama-ulama membutuhkan di sini orang yang berilmu, yang sampai ilmunya tidak bermanfaat buat umat. Karena kerja ini membutuhkan orang-orang yang pasti tempatnya. Bagi beberapa ulama-ulama kami yang menyebar, yang menambahkan korban yang belum 4 bulan boleh disiapkan lagi 4 bulan Pak, dan 1 tahun dan niatkan. Kemudian sudah 4 bulan yang belum dikirim, niatkan sudah dikirim. Yang kita sampai ada persoalan di antara provinsi kita dan juga kita yang dikirim yang 4 bulan juga niatkan yang belum. Yang besar ide adanya dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semua yang disampaikan pada hakikat yang baik dari saya sendiri untuk menarik diri saya sendiri agar Allah Subhanahu wa Ta'ala diri saya untuk memperbaiki diri saya, keluarga dan lingkungan saya. Adanya dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala